Secara singkat, nuzulul Quran dan keutamaannya. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu tanggal 17 bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika wahyu ini diturunkan pada Nabi Muhammad, beliau sedang berada di Gua Hira. Saat itu tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan wahyu tersebut. Nabi Muhammad SAW saat itu hanya seorang diri dan langsung ketakutan. Tubuhnya bahkan sampai menggigil. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dan menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada istrinya Khadijah. Sejak peristiwa itu, Nabi pun mendapatkan gelar kerasulannya. Rasul adalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Sejarah nuzulul Quran, perlu kita ketahui bahwa pada awal datangnya Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus satu kitab full seperti yang kita kenali kini. Namun, secara bertahap dan menurut tuntunan peristiwa yang melatarinya, lama waktu Al-Quran hingga menjadi utuh ini adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran selesai diturunkan menjelang kewafatan Nabi Muhammad SAW pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 27 Oktober 632 Masehi dengan turunnya ayat yang terakhir, yakni surat Al-Maidah ayat 3. Pada suatu malam yang tenang, angin mengalir lembut dan langit bermandikan cahaya. Nabi Muhammad masih berada di dalam Gua Hira. Ia sudah beberapa hari tinggal di situ untuk tahanus khalwah atau berkontemplasi. Kontemplasi adalah sebuah ritual pemenungan yang intens. Al-Ghazali juga menyebutnya sebagai proses atau momen menyerap aspirasi dari langit. Manakala kemudian keluar dari gua tersebut, tiba-tiba Jibril menampakkan diri di hadapan Nabi dan mengatakan, "Selamat atas Anda Muhammad, aku Jibril pembawa suara Tuhan. Anda adalah Rasulullah, utusan Allah kepada umat ini." Jibril kemudian merengkuh tubuh Nabi sambil berkata, "Bacalah." Sementara Muhammad SAW mulai ketakutan hingga gemetar, kemudian menjawab, "Aku tidak bisa membaca." "Bacalah," ulang Jibril seraya tidak melepaskan Rasulullah SAW. Muhammad masih mengulangi jawaban yang sama. Jibril lalu menarik mendekapnya sampai menyulitkan Nabi untuk bernafas. Setelah dilepaskan, Jibril mengulangi lagi perintahnya dan masih dijawab dengan jawaban yang sama. Pada yang keempat kalinya, Muhammad SAW kemudian mengucapkan kalimat suci ini, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Begitu selesai Muhammad mengikuti Jibril membaca 5 ayat Iqra' Al-Kalam tersebut, Jibril kemudian menghilang entah kemana. Muhammad masih bergeming dan merasa ketakutan. Tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin mengalir deras dari pori-pori tubuhnya dan pacu jantungnya seakan berlarian.
Kemudian Muhammad pun bergegas pulang menemui Khadijah, istrinya, dengan hati yang diliputi rasa galau, cemas, dan ketakutan. Begitu sampai di rumah, ia masuk kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Katanya, selimuti aku sekarang." Khadijah pun segera menyelimuti seluruh tubuh Muhammad SAW merapat-rapat. Setelah rasa takutnya mereda, beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya dan mengatakan, "Aku takut diriku, aku khawatir sekali tadi." Khadijah kemudian mengatakan dengan lembut untuk membesarkan hati suaminya, "Tidak, sayangku, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang akan mempersatukan dan mempersaudarakan umat manusia, memikul beban penderitaan orang lain, bekerja untuk mereka yang papa, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran." Khadijah kemudian menghubungi putra pamannya, Waraqah bin Naufal. Ia adalah pengikut sekaligus seorang pendeta Nasrani dan penafsir Bible, kitab Taurat dan Injil. Ia juga memahami bahasa Ibrani dengan fasih. Kepada sepupunya ini, Khadijah mengatakan, "Tolong, dengarkanlah apa yang disampaikan sepupumu." Lalu Nabi SAW mulai menceritakan apa yang dilihat dan dialaminya bersama malaikat Jibril dalam Gua Hira. Waraqah sangat mengerti soal itu. Tanda-tanda kenabian yang ada pada Muhammad SAW telah dipahami dengan baik dari sejarah para nabi sebelum Muhammad. Ia lalu mengatakan, "Muhammad, itulah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kau akan menjadi utusan Tuhan, kau akan didustakan, disakiti, diusir, dan dibunuh. Kalau saja aku masih muda dan kuat, aku pasti akan membelamu, manakala kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Ya, dan tak ada seorang pun yang sanggup menanggung beban berat seperti yang akan kamu tanggung," jawab Waraqah. Nabi tertegun, hatinya mulai masikul gundah. "Ku tak dapat membayangkan peristiwa yang akan terjadi terhadap dirinya kelak. Bagaimana dia akan bisa hidup di luar daerahnya dan dalam keadaan sebagai orang yang dikejar-kejar, bagi penjahat besar yang menjadi buronan umatnya sendiri." Nabi bimbang. Keutamaan malam nuzulul Quran. Beberapa keistimewaan nuzulul Quran yang wajib kita ketahui diantaranya adalah peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu Rasul dan para sahabat banyak mendapatkan cemoohan, ejekan, hinaan, serta siksaan dari pembenci Islam, nuzulul Quran adalah sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Muslim terus berjuang di jalan Allah dan mengharap ridho Allah. Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan di mana momen ini adalah sebuah peristiwa penting saat turunnya wahyu Allah yang pertama pada Nabi berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal, mulai dari fikih, hukum, hingga hal lain yang sangat penting. Makna nuzulul Quran. Dari banyaknya momen berharga yang terjadi pada Ramadan, tentu selain nuzulul Quran ada juga Lailatul Qadar. Kedua peristiwa tersebut adalah ruang sejarah yang menentukan kehidupan dunia selanjutnya. Sebab keduanya ini berhubungan langsung dengan proses turunnya Al-Quran, di mana sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Namun, seringkali banyak yang salah paham tentang keterangan antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Istilah nuzulul Quran ini biasa diperingati pada malam tanggal 17 Ramadan, sebagai malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira melalui malaikat Jibril.
Ada beberapa teori yang bisa kita pelajari untuk memahami makna nuzulul Quran dan menjelaskan tentang nuzulul Quran. 1. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit diturunkan oleh Allah di langit dunia. Setelah itu dari langit dunia, Al-Quran juga diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20, 23, 25 tahun. Kedua, makna nuzulul Quran dijelaskan juga bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Ketiga, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu berbeda-beda sesuai peristiwa yang melatarinya. Hikmah nuzulul Quran. Al-Quran merupakan panduan bagi semua umat manusia agar manusia tahu jalan yang benar dan memperoleh kebaikan serta menghindari yang dilarang dan supaya mereka terhindar dari keburukan. Kitab suci umat muslim tersebut terdiri dari 3 aspek yang masing-masing meliputi aspek tauhid, risalah, serta aspek hari yang dijanjikan setelah kematian umat manusia. Dalam Al-Quran juga kita diajarkan tentang nilai-nilai dan tuntunan hidup, agar senantiasa dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, berpegang teguhlah pada Al-Quran, sebab tidak ada pilihan panduan hidup lain yang lebih baik dari nilai-nilai yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan sebagai panduan terbaik agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Bahkan, Al-Quran sangat unik dan juga teruji kebenarannya. Seperti yang telah ditunjukkan Rasulullah bersama para sahabatnya, dia pernah mencontohkan surah Al-Baqarah ayat ke-23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Persamaan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam sebagai peringatan turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yakni ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sementara Lailatul Qadar merujuk kepada malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, dan dikisahkan pula bahwa pada malam itu langit menjadi sangat bersih, bahkan tidak nampak awan sedikit pun. Suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas. Jadi, persamaan antara malam nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar adalah sama-sama malam diturunkannya Al-Quran, hanya ada perbedaan, yakni nuzulul Quran adalah pertama kali Al-Quran diturunkan bersamaan dengan wahyu Nabi yang pertama, sedangkan Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Quran secara sekaligus. Namun tentu saja ayat demi ayat diturunkan secara bertahap ke bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.